Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo anak soleh-solehah, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Kebersamaan di tempat bermain. Sepulang sekolah, Hani dan teman-temannya bermain bersama. Sebelumnya, mereka berganti pakaian dan makan terlebih dahulu. Mereka bermain tangkap bola di kolam renang. Mereka sangat senang bermain bersama. Bermain bersama sangat menyenangkan. Dengan bermain bersama, mereka semakin akrab dan rukun. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca dan mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue bisa dinyatakan dengan pecahan setengah. 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3. 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar yang utama. Gani dan kawan-kawannya bermain di tanah lapang. Mereka bermain kejar-kejaran dari kejauhan tapak gunung. Sore itu pemandangan tampak indah. Gani merasa kelelahan. Ia duduk di bawah pohon. Ia membuat sketsa gambar suasana sore itu. Hari makin sore, anak-anak harus pulang. Gani membawa pulang sketsa gambarnya. Ia akan mewarnainya di rumah. Ini dia namanya gambar sketsa. Langkah-langkah menggambar. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lakukan pengamatan atau observasi. 3. Buatlah sketsa gambar. 4. Berilah warna. Jangan lupa siapkan alat dan bahannya, pensil, krayon, dan penghapus. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan penglihatan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung.
Kata sapaan juga dapat dijumpai dengan fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Contohnya, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Di dalam kalimat tersebut ada kata sapaan, yaitu tikus tanah. Dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat istirahat, dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Langkah-langkahnya: pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda keseluruhan. Selanjutnya, pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Ada 3 buku, satu di antaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ada banyak jenis permainan yang dapat dilakukan saat kita bersama teman, misalnya bermain petak umpet, benteng, kelereng, engklek, dan melompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam permainan bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Keberagaman agama. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Membuat karya 3 dimensi. Karya seni tersebut merupakan bentuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat kita lihat dari segala sisi. Gambar tersebut merupakan karya seni gerabah. Contoh karya seni 3 dimensi lainnya adalah karya seni patung. Amir membaca buku dongeng. Buku yang dibaca bersampul kuning. Irma membaca buku ilmu pengetahuan. Buku yang dibaca Irma bersampul merah. Jadi banyak buku ada 2. Banyak buku bersampul kuning dari seluruh buku menunjukkan pecahan
1/2. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Banyak paha ayam goreng ada 2 bagian. Satu paha bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan 1/3. Banyak paha ayam goreng ada 3 bagian sama besar. Satu paha bertanda X menyatakan 1/3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran untuk hari ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.